Puji Tuhan, saya juga mengucapkan kepada kita semua selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, karena dia telah menang dari maut, dan setelah dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu dia telah memberi berita-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka tinggal di Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menepati janji lama yang dia katakan telah mendengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatapkan bagian itu, tiba-tiba melihat dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan 1 jam dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Sama-sama mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya angkat dari teks yang baru saja kita baca dalam perpisahan tanpa air mata. Ya, saya memberikan slide pembuka. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat namanya perpisahan itu pasti selalu membawa kesedihan. Perpisahan orang tua dengan anak, perpisahan yang sedang pacaran, putus, pisah, pasti sedih. Suami dengan istri berpisah, sedih. Ya, siapa lagi? Sebab teman, sahabat berpisah pasti sedih. Yang namanya perpisahan pasti selalu membawa kesedihan. Nah, seperti foto di atas ini, mungkin dulu pernah kita menyaksikan ini di televisi, di media sosial, ketika Camelia Malik dan Hari Capri cerai. Sebenarnya sangat disayangkan ya, sudah tua sampai rambut putih, cerai pula. Apalagi yang dikejar. Kenapa sampai kalah dengan Pak Magisel yang masih setia sampai sekarang? Puji Tuhan. Berarti biarpun mereka artis, dia kalah dengan Pak Magisel. Dia kalah dengan Pak Maharapan. Ya Pak Maharapan ya? Nama Yesus Kristus. Kalau sudah tua cerai pula.
apalagi yang mau dikejar sebenarnya. Ya, udah dikaruniakan anak, udah terkenal, public figure, udah kaya, punya harta, cerai. Geser lagi ke bawah slide-nya. Ini lagi si opung ini, opung Rhoma Irama. Ini juga nangis, tapi dia ini menangis karena cerai dengan istrinya yang keberapa. Waktu itu kalau nggak salah dengan Angel Elga. Kalau saya sih tidak sedih melihat dia. Dia kan cuma cerai dengan istri yang keberapa. Kan masih banyak istri-istri yang lain. Gitu. Ya. Tapi di sini, puji Tuhan, di sini semua setia sekali dengan pasangannya. Punya istri hanya satu, puji Tuhan. Jangan sampai ada yang mau nambah ya. Nggak boleh. Nanti Tuhan Yesus marah. Nggak boleh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini nangis. Walaupun istri keberapanya ketika berpisah pun dia sedih. Namanya perpisahan pasti sedih. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fakta perpisahan membawa kesedihan dalam Alkitab. Coba kalau kita lihat ini, penduduk Mesir ketika Yakub meninggal, Yakub ayah dari Yusuf meninggal, itu penduduk Mesir itu meratapi kematian Yakub selama 70 hari. Nggak tanggung-tanggung. Mungkin kalau keluarga kita saja sedang meninggalkan kita, pergi meninggalkan kita paling seminggu 2 minggu. Kita bersedih-sedihan, kita nangis-nangis. Ini penduduk Mesir meratapi kematian Yakub selama 70 hari. Ada di Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 4. Tidak perlu kita baca. Tapi percaya sama saya tidak memanipulasi ayat. 70 hari mereka menangis meratapi kepergian daripada Yakub. Ya, kenapa? Karena mereka sudah bersama-sama di Mesir selama berapa lama? Selama beratus tahun. Padahal Yakub itu adalah seorang Israel. Dia bukan orang Mesir. Mereka hanya tinggal di Mesir. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, bangsa Israel meratapi kematian Musa selama 30 hari lamanya. Lebih sedikit daripada orang Mesir meratapi kematian Yakub. Selama 30 hari bangsa Israel meratapi kematian Musa. Kenapa? Karena Musa ini sudah lama bersama-sama dengan mereka. Musa ini sudah lama mengajar mereka. Ya, Musa ini sudah lama, ya mungkin sahabat atau mereka anggap orang tua, kakak, pemimpin bagi mereka. Jadi ketika mereka melihat Musa meninggal, mereka begitu sedih dan mereka meratapinya selama 30 hari. Itu kita tidak bisa memungkiri itu. Walaupun kita selalu mengatakan kematian itu adalah pintu masuk kita dalam kehidupan yang sebenarnya. Kita tidak perlu menangis kalau ada yang meninggal, kalau ada yang pergi meninggalkan kita. Ya, oke. Secara rohani kita harus kuat. Tidak boleh meratapi itu. Kenapa? Sebenarnya dia sudah masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Tapi secara manusia kita pasti sedih. Coba Pak Magisnya, kalau Ibu Nagisnya meninggalkan Bapak pergi ke Eropa, nggak usah lama-lama lah, 2 bulan saja. Pak Magisnya sedih nggak? Ketawa. Oh, pasti sedih, pasti bingung mikirnya. Pak, ini Ibu Nagisnya pergi, si Gisel ditinggalin. Ya gimana ini ngurusin Gisel? Bagaimana makannya, bagaimana bajunya, bagaimana mandiinnya, dan sebagainya. Pasti sedih. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Apakah yang terjadi? Terjadikah kesedihan atau sukacita? Ya. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga, ada seorang teolog namanya Dr. Yohanes Rahman. Dia itu seorang teolog. Dia seorang doktor teologi. Ya. Makanya agak-agak ngeri sebenarnya sekolah tinggi-tinggi tapi tidak begitu memahami kebenaran firman. Ya, sekolah tinggi-tinggi itu hanya 2. Dia jadi pengajar, pendidik, atau dia sesat. Kenapa? Ya, kalau dia sekolahnya tinggi, dia tidak memakai hati, maka
jatuh ke dalam kesombongan. Dia jatuh ke dalam penggunaan akal pikirnya. Nah, si Dr. Yohanes Rahmat ini, dia seorang teolog. Nah, dia seorang teolog, doktor teologi. Ya, dia mengatakan gini, apakah peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu fakta, pura-pura, atau halusinasi? Dia ini seorang teolog, dia ini menyampaikan firman menggunakan Alkitab, tapi dia ini sangat liberal. Kalau saya lihat dari artikel-artikelnya, buku-bukunya, menurut saya dia itu tidak percaya kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, Dr. Yohanes Rahmat ini, saya baca artikelnya, dia itu tidak percaya dengan peristiwa salib. Dia mengatakan bahwa kata siapa salib itu punya kuasa. Dia mengatakan bahwa Allah mengirim Yesus untuk disalibkan, disiksa, dianiaya sampai dia mati di kayu salib. Berarti Allah itu adalah Allah yang sangat kejam. Allah itu adalah Allah yang berdosa. Masa dia menyuruh Yesus untuk disalibkan? Masa dia mengizinkan Yesus untuk disiksa, untuk dianiaya dan bahkan dibunuh? Dia menuduh Allah itu adalah Allah yang kejam. Dia menuduh Allah adalah Allah yang berdosa. Kemudian dia menuduh bahwa Allah ini adalah Allah yang melegalkan kekerasan. Makanya dia tidak percaya. Padahal dia lulusan teologi, doktor teologi. Dia mengatakan, kalau begitu Allah ini melegalkan kekerasan dong, melegalkan pembunuhan dong, melegalkan cara-cara yang dilakukan dengan kekerasan dong. Nah, arah pikirnya ke sana. Padahal dia tidak paham bahwa kematian Yesus itu adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Karena begitu Allah itu mengasihi umat manusia, sehingga dia merelakan dirinya turun ke bumi, ya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya melalui diri Yesus. Namanya juga inkarnasi. Inkarnasi itu kan masuk, ya. Inkarnasi, cara berada Allah masuk ke dalam, ya. Masuk ke dalam. Jadi cara berada Allah masuk dalam tubuh manusia. Itu artinya. Nah, ini si teolog ini mengatakan, wah itu Allah ini sangat-sangat kejam. Dia begitu keras. Dia mengizinkan kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan di situ, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Artinya apa, saudara sekalian? Kenaikan Yesus ke surga bukan halusinasi, tetapi fakta sejarah. Bukan seperti yang dituduhkan oleh Yohanes Rahmat ini. Kenaikan Yesus ke surga adalah suatu fakta sejarah. Dia benar-benar naik, dan murid-muridnya pun melihat dia ketika dia terangkat ke surga. Di slide berikutnya kita melihat di situ ada gereja. Inilah gereja di Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke surga. Ini dulu gereja di Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke surga. Nah, murid-muridnya sangat bersukacita dan bersehati ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Mereka bukan bersedih, mereka bukan menangis seperti tadi Camelia Malik berpisah dengan suaminya. Dia bukan sedih atau menangis, tapi murid-muridnya sangat bersukacita dan bersehati. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu bersukacita? Nah, kan aneh kan? Kalau kita bilang ke ibunya Gisel, Pak Ahmad Gisel pergi ke Amerika 1 tahun, ibu kok bersukacita? Nah, bisa aja ibu Gisel bilang, bisa aja, daripada di rumah musingin aja, bisa jadi kan? Itu manusia kan? Dan kita juga bisa melihat kan? Kita udah bisa, kita udah macam-macam beda arah pandang, ya.
Sudut pandang kita udah bermacam-macam. Oh, jangan-jangan Pak Magisel di rumah galak, jangan-jangan di rumah Pak Magisel ini begini, begitu dan sebagainya. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Magisel pergi lalu Bunda Gisel sedih, oh, berarti Bapak Magisel ini adalah seorang suami yang baik hati. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pak Magisel ini adalah seorang suami yang sangat perhatian sehingga pergi aja Bunda Gisel begitu sedih. Tapi ini saudara sekalian, ketika Yesus berangkat ke surga, murid-muridnya bersuka cita. Pertanyaannya, mengapa begitu bersuka cita? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang baru saja kita baca, ada 5 janji penting kenaikan Kristus ke surga. Tadi sudah kita baca, ada 5 janji penting kenaikan Kristus ke surga. 1. Yesus mati, bangkit, dan hidup selamanya. Puji Tuhan. Kalau manusia biasa mati, dia tidak akan mungkin lagi bangkit, apalagi namanya hidup selamanya. Ini menunjukkan Yesus adalah pribadi Allah. Namanya pribadi Allah itu tidak pernah bisa mati. Yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya. Membuktikan bahwa dia Allah, dia bangkit kembali. Kalau saja Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah keimanan kita. Kalau saja Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kekristenan sampai saat ini. Disitulah letak iman kekristenan. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita memiliki Tuhan yang benar-benar Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bangkit dan hidup selamanya sampai saat ini. Ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Ia hidup, berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Dia tidak dikalahkan oleh kematian, tapi dia mengalahkan kematian. Walaupun tubuh kemanusiaannya mati, tapi dia bangkit kembali. Dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan penyakit, setan, angin badai, dan segala sesuatu. Ia disalibkan dan mati karena kita. Kalau saja dia tidak mati juga, kalau saja dia tidak mau disalibkan, maka kita semua yang menanggung dosa itu. Begitu kasihnya kepada umat manusia, direla disalibkan, supaya kita tidak menanggung dosa-dosa itu, hukuman karena dosa-dosa. Kemudian sabdanya benar adanya. Ya, apa yang dikatakan dalam firman-Nya terjadi. Apa makna atau pesan dari kebenaran ini? Ya, maknanya, ayo percayakan harapan hanya kepada-Nya. Kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah bukan manusia biasa. Menurut orang Yahudi sendiri, orang Yahudi, Yesus kan dari Yahudi. Nah, menurut orang Yahudi sendiri, mereka itu tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau orang Yahudi ditanya, siapa sih Yesus menurut kalian? Yesus itu adalah hanya seorang Yahudi yang sesat itu. Dia Yahudi yang sesat, lalu dia mendirikan kekristenan, dan dia sekarang nabi. Mereka juga tidak mengatakan Tuhan. Dan saya pernah menonton videonya seorang pastor di sana di Yahudi. Dia berkhotbah di depan umatnya dan ditaruh di situ gambar Yesus. Itulah khotbahnya dari awal sampai akhir. Dia mengatakan, apa ini dibilang Tuhan? Dia ini kan sama dengan nenek moyang kami. Siapa dia? Mengaku-ngaku diri Tuhan. Lalu tanya, bagaimana dengan orang Kristen yang mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan? Itu manusia-manusia yang tidak bisa berpikir, katanya, yang tidak bisa berpikir sehat. Saudara sekalian, saya mau kasih tahu, kalau kita percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah suatu anugerah. Amin. Amin. Itu satu anugerah, saudara sekalian. Tidak semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsanya sendiri, Yahudi sendiri tidak menerima dia. Jadi Yahudi itu dia punya agama sendiri. Agama Yahudi dengan agama kita berbeda. Walaupun sama-sama menggunakan kitab, ya, kitab perjanjian lama.
Cuma kalau mereka itu namanya tanah. Jadi dalam itu ada Torah, ada Levium dan ada Ketuvim. Kalau kita kan perjanjian lama, isinya sama. Tapi menurut mereka juga perjanjian lama kita sudah diacak-acak, bukan begitu lagi urutannya. Urutan yang sebenarnya itulah yang ada di dalam tanah. Tanah ya, bukan tanah, tanah. Jadi mereka menuduh kekristenan ini semua sesat. Mereka lebih parah loh dari orang Muslim, mengatakan bahwa Kristen itu sesat. Ya, sekali lagi saya mengatakan, kalau saja kita ini percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah suatu anugerah, bukan karena kekuatan kita. Karena banyak orang di luar sana yang pintar, yang hebat, tapi mereka tidak bisa menerima. Yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi mereka tidak menerima. Tak ada yang perlu ditakutkan. Tidak perlu ditakutkan. Yang kedua, yang tadi pertama, Yesus mati, bangkit, dan hidup selamanya. Yang kedua, janji Roh Kudus dicurahkan. Kenaikan Yesus ke surga Allah merupakan suatu sukacita bagi kita, merupakan suatu sukacita bagi murid-murid. Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, adalah lebih baik berguna bagimu jika aku pergi. Dan ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ketika dia naik ke surga, dia melarang murid-muridnya itu meninggalkan Yerusalem, dan malah menyuruh murid-muridnya tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Janji akan turunnya Roh Kudus. Puji Tuhan. Masih mendengar saya? Amin. Haleluya. Haleluya. Dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Jangan pergi dari situ. Tunggu janji Bapa. Ini adalah penyertaan Yesus dengan cara yang baru. Tadinya penyertaan Yesus dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari setelah dia bangkit. Nah, sekarang penyertaannya berbeda. Ya, berbeda sekarang penyertaannya, yaitu melalui Roh Kudusnya. Dikatakan kamu akan menerima kuasa, ability, might, and efficiency. Kemampuan, kekuatan, dan efisien. Untuk apa? Untuk hidup kudus, untuk melayani, dan untuk hidup dalam kasih. Saudaraku sekalian, kalau saat ini kita harus menjaga kehidupan kita ini untuk tetap kudus. Kalau saat ini kita harus mau melayani, kita harus hidup dalam kasih. Itu adalah suatu harapan daripada Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena sekarang sudah naik ke surga, dan sekarang Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Ketika kita mau melayani, kita akan menerima kuasa. Ketika kita hidup kudus, kita akan diberikan kekuatan untuk menjaga diri kita hidup kudus. Ketika kita hidup dalam kasih, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa berbuat kasih, untuk bisa mengasihi sesama, lebih-lebih untuk bisa mengasihi Allah. Jadi saudara sekalian, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Ada sekarang Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan saat ini, andalkan Tuhan, karena Roh Kudus itu telah bersama-sama dengan kita. Ini cara baru penyertaan Yesus. Dikatakan itu ada istilah parakletos. Parakletos itulah artinya Roh Kudus yang menuntun, yang melindungi, itu artinya. Tapi dalam Kristenan sering diistilahkan itu Roh Kudus. Parakletos akan diam di dalam kamu, menyertaimu selamanya. Ketika kita bisa menjaga diri, menjaga kekudusan hidup kita, Parakletos itu, Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri kita, menyertai kita selamanya. Kelebihan kita dari agama-agama lain adalah kita memiliki Roh Kudus. Agama-agama lain tidak percaya dengan Roh Kudus. Padahal dikatakan, barang siapa yang menolak dan mendukakan Roh Kudus, dia tidak tidak ada pengampunan bagi yang menolak, apalagi mendukakan Roh Kudus.
Bagaimana para murid menantikan Roh Kudus? Dengan berdoa, dengan bertobatan, dengan penuh kerinduan. Jadi saudara sekalian, ya, dulu murid-murid Yesus itu menantikan Roh Kudus itu dengan berdoa, bertobatan, penuh kerinduan. Yang hendaknya juga kita saat ini, ya, hendaknya kita saat ini janganlah sekali-sekali meninggalkan namanya doa. Karena doa itu adalah menjalin hubungan kita dengan Yesus, menjalin hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, nafas kita. Pertobatan, ya tinggalkanlah hidup yang lama itu. Kemarin kita sudah belajar kemah suci, mesbah korban bakaran, itu menuju salah satu pertobatan dan salib Kristus. Pertobatan dan penuh kerinduan, rindukan kedatangan Tuhan. Yang ketiga, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ya, ini coba slide berikutnya. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita lihat gambar yang di atas ini adalah rumah termewah di dunia. Ini milik Raja Minyak Arab, namanya Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Dia punya rumah sebesar ini. Coba lihat. Itu ada mobilnya berapa itu? Mobil-mobil mewah semua itu. Nggak ada mobil-mobil Leo di situ, nggak laku. Nggak ada mobil-mobil Avanza di situ, Kijang nggak ada. Itu mobil mewah semua. Coba lihat rumahnya. Ada yang mau nggak punya rumah seperti ini? Angkat tangan. Ya kita doakan gitu loh. Amin. Sekali lagi saya mau tanya, ada yang mau punya rumah seperti ini nggak? Angkat tangan. Saya udah tahu pasti mikir nih, kalau punya rumah kayak itu tuh gimana perawatannya, mahal. Yang kita pikirkan perawatan. Coba lihat tuh mobilnya. Sekarang kita mau beli bannya aja nggak bisa, boro-boro beli mobilnya. Ini rumah termewah di dunia, saudara sekalian. Nggak tahu deh orang ini kayak apa, sebanyak apa itu uangnya. Slide berikutnya, ini juga rumah termewah. Tahu nggak ini apa? San Diego Hills. Ini namanya rumah terakhir kita. Kalau kita meninggal dunia ini rumah terakhir kita. Ini pemakaman termahal. Kalau saya di Kerawang ya, pemakaman termahal. Nah, kalau nggak salah di situ di Indonesia ya, tempat pemakaman termahal di Indonesia. Kalau nggak salah paling murah aja itu kalau nggak salah 150 juta atau 200 juta. Itu termurahnya. Sampai berapa M itu harganya? Waktu itu Menteri Kesehatan dimakamkan di situ, satu lubang saja itu 1,5 M. Bilang aduh, coba 1,5 M itu dikasih ke kita bangun gereja, amin. Daripada buat pemakaman 1,5 M, tapi coba lihat kemewahannya. Ya. Nah, tapi semewah-mewahnya ini tetap kurang namanya. Ini bukan rumah. Saya juga nggak berani kalau disuruh nginap di situ semalaman sendirian, walaupun mewah begitu. Namanya tetap kuburan, ya. Terus lagi apa? Terus, nah ini juga, ini namanya Taj Mahal. Ini rumah ini dibangun selama 22 tahun oleh Shah Jahan sebagai untuk mengenang istri tercintanya. Untuk mengenang istri tercintanya, dia membangun rumah selama 22 tahun. Ya, mantap sekali ya. Saking sayangnya sama istrinya. Makanya bapak-bapak jangan sakitin istrinya. Amin. Amin. Kepada yang percaya. Ibu-ibu juga jangan cerewet sama suaminya. Sama-sama. Suami mengasihi istri juga jangan cerewet sama suami. Sama-sama mengerti. Ini dibangun selama 22 tahun oleh Shah Jahan sebagai mengenang istri tercintanya, Mumtaz ul Zamani, yang lebih dikenal sebagai Mumtaz Mahal. Ini rumah mewah. Makam. Sorry. Ini makam mewah. Saudaraku sekalian, coba ya, kita melihatnya aja mata kita udah
Mata kita udah melonjak melihatnya ya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana rumah kita di surga? Walaupun rumah-rumah kita di rumah mewah dibawa selama berapa tahun, tapi ini kalau dibakar bisa aja kebakar, kena api kebakar juga, atau misalnya ada tsunami tetap aja rusak. Tapi bagaimana rumah kita di surga? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2 tadi telah kita baca. Bagaimana kehebatan tempat itu? Dikatakan ngengat, rayap dan karat tak bisa merusakkannya. Lebih hebat lagi rumah kita di surga. Jadi tidak perlulah terlalu ngoyo bangun rumah yang bagus di dunia, bangun rumah yang mewah dan apa sebagainya. Bangun boleh, ya. Tapi jangan sampai itu lebih nomor satu daripada Tuhan. Ya, mau kita bangun kayak apapun, tetap aja itu ngengat juga akan hancur kalau dimakan ngengat. Kalau ada tsunami tetap aja hancur. Kalau juga ada api tetap aja kebakar. Tapi dikatakan rumah kita di surga itu ngengat, rayap dan karat tidak bisa merusakkannya. Tak tergoncangkan, tidak dapat cemar dan tidak dapat binasa. Halo? Jadi kalau di dunia ini rumah kita masih kecil, rumah kita rumah biasa, rumah sederhana, udah gak usah sedih. Nanti kita punya rumah mewah di surga. Amin. Rumah mewah yang tidak pernah rusak oleh rayap, tidak pernah rusak oleh karat, dan tidak pernah tergoncangkan. Ya. Daripada kita punya rumah mewah di dunia, lalu akhlak kita tidak benar, lalu kita hidup dalam dosa. Ya, setelah kita menikmati rumah mewah kita, nanti pada akhirnya kita masuk neraka. Mau yang mana? Tentu pada akhirnya kita pengen menikmati surga. Amin. Amin. Sudahkah Anda memiliki kepastian tempat di surga nanti? Angkat tangan siapa yang sudah yakin memiliki tempat kepastian di surga? Yakin? Amin. Haleluya. Dan kita ketemu di surga, kita bikin lagi persekutuan doa di surga. Amin. Nanti yang khotbah lagi saya WL-nya. Amin. Amin. Nah, ini sebenarnya bercanda. Tipe berapa saudara yang ingin di surga? Mau tipe berapa di surga? Tipe 21, tipe 72, tipe 36, atau berapa? Ya, memang kalau umpamanya dokter-dokter yang mengatakan nanti surga itu punya klaster-klaster, nggak tahu klaster apa ya. Yang saya tahu di gereja saya itu klaster kafaro, kan itu rumah kita. Nggak tahu di surga itu namanya apa. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, intinya di sini, ya, jangan terlalu ngoyo di dunia, karena Tuhan telah menyediakan rumah bagi kita. Amin. Ya. 4. Yesus akan datang kembali. Berulang kali diberitakan. Saya juga beberapa kali menyampaikan di depan ini. Yesus nanti akan datang kembali. Ya, menyelamatkan kita dari penderitaan dunia. Nanti dia datang itu nanti ada di awal-awal. Saya pernah sampaikan. Ketika dia di awal-awal nanti, maka semua yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dihidupkan kembali. Semua yang masih hidup dalam Kristus akan dikumpulkan dan akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Sehingga nanti dunia, bumi ini tidak ada lagi orang kudus. Di situ nanti akan Antikristus akan menghakimi. Antikristus nanti akan menjajah bumi. Ya, ketika orang-orang kudus tidak ada lagi. Ya, berulang kali diberitakan bahwa Yesus akan datang kembali. Harus percaya itu. Ya. Menyelamatkan kita dari penderitaan dunia, membawa upah bagi pekerjaan kita yang tahan uji. Saudara-saudara yang sudah melayani selama di dunia, melayani dengan tulus, memberikan hidup, memberikan hati untuk melayani. Nah, nanti dia akan datang membawa upah bagi kita. Jadi jangan berpikir sekarang kita capek melayani, habisin waktu untuk melayani, habisin waktu untuk ke gereja, habisin waktu untuk bersekutu. Buat apa? Ya saudaraku sekalian, nanti ketika dia datang, dia akan membawa upah bagi kita. Puji Tuhan. Bagaimana sikap menanti kedatangan Kristus kembali? Saya berikan contoh di sini. Sikap 5 garis bijaksana. 5 garis bijaksana, dia selalu bersiap-siap. Ya, selalu menyediakan minyak dalam guli-gulinya. Jangan seperti yang 5 lagi.
ya, sehingga tidak ada minyak dalam buli-buli. Kita harus selalu menyiapkan minyak dalam buli-buli kita, ya. Ya, ketika Tuhan itu datang kita sudah siap. Kita sudah siap. Ya. Jangan kayak anak sekolah atau anak kuliahan, ya. Ketika mau ujian aja dia baru belajar, sehari-harinya malah tidak mau belajar. Ya. Makanya kalau dosen tiba-tiba bilang hari ini kita ada ulangan, langsung melebakan. Aduh, saya belum belajar ini. Bagaimana ini? Boleh buka buku enggak? Atau bagaimana? Bingung sendiri. Coba kalau setiap hari belajar, mempersiapkan diri. Kapan saja ujian, siap. Puji Tuhan. Hidup kudus dan tak bercela. Tetap jaga kehidupannya, ya. Tetap hidup dalam kekudusan. Ya. Hindari dosa. Ketika engkau melakukan dosa, sengaja pun tidak sengaja, tetap minta ampun. Tetap cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Apa amanat Yesus Kristus? Ini ada yang kelimanya tentang amanat agung Yesus. Isi amanatnya menjadikan segala bangsa murid Kristus. Itulah tugas kita. Makanya jangan berhenti untuk menginjil. Sampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Sampaikan Injil kepada siapapun. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampaikan. Kemudian salah satu tujuan utama Roh Kudus diberikan tugas ini bagi semua murid Kristus. Tugas utama gereja Tuhan dan amanat itu akan kita pertanggungjawabkan. Nanti kita akan pertanggungjawabkan semua amanat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Seberapa banyak engkau menyampaikan Injil? Seberapa banyak engkau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Nanti kita akan pertanggungjawab. Dan nanti Tuhan akan datang. Berapa jiwa-jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan nanti tidak menanyakan berapa hartamu, berapa rumahmu, ya. Rumahmu semewah apa, Tuhan tidak tanyakan itu. Yang dia tanya nanti berapa yang kau selamatkan jiwa-jiwa bawa kepada aku. Ya, makanya jangan berhenti menginjil. Ya. Kesimpulannya saudara sekalian, 5 janji penting kenaikan Kristus ke surga. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang mati, bangkit dan hidup bagi kita. Ia menyertai kita dengan cara baru oleh Roh Kudus. Kemudian Yesus sediakan rumah bagi kita di surga. Keempat, Yesus akan datang kembali. Dan yang kelima adalah tentang amanat agung. Puji Tuhan. Amin.